Oke bro, selamat datang di channel Mamang Cerita. Jadi hari ini Mimin akan melanjutkan alur manhwa yang berjudul Sudut Pandang Pembaca Maha Tahu. Untuk yang belum menonton episode sebelumnya, Mimin sarankan tonton terlebih dahulu agar alur ceritanya nyambung. Tanpa basa-basi, kita langsung aja ke ceritanya. Para pengungsi memprotes Kim Dok-ya meminta agar makanan dibagi dengan mereka. Di antara mereka Chon In-ho yang selalu menghasut terus merangsang emosi para pengungsi. Namun Kim Dok-ya tiba-tiba memberikan reaksi yang tidak terduga. Alih-alih membagi makanan secara cuma-cuma, ia ingin menjualnya dengan koin. Hee-won, seorang wanita yang telah diselamatkan oleh Dok-ya sebelumnya, mendukung keputusannya. Alasannya adalah agar ia tidak menjadi beban bagi Dok-ya. Mendengar hal yang masuk akal ini, beberapa rekan Dok-ya mulai mendukung gagasan menjual makanan dengan membayar koin. Melalui negosiasi ini, mereka menyadari bahwa semua orang harus memberikan sesuatu yang berharga untuk mendapatkan makanan mereka. Koin adalah hal yang berharga dan membuat para orang gila itu mundur. Keesokan harinya, kelompok utama merencanakan rencana licik mereka dengan cara membeli semua makanan yang dimiliki oleh Dok-ya. Namun Dok-ya tidak ragu-ragu sama sekali dan menjual makanannya dengan harga yang tinggi. Jadi cuan banyaklah Dok-ya dengan koinnya. Ketika kedua grup itu berkumpul kecuali tim Dok-ya, si licik ini mengumumkan bahwa persediaan makanan akan dibatasi menjadi hanya 3 biskuit per orang. Terinspirasi oleh kata-kata Dok-ya, mereka diberi opsi untuk menawarkan sesuatu yang berharga sebagai alternatif atau mencari makanan mereka sendiri, ucap si pria licik. Mendengar ini, orang-orang menjadi terprovokasi. Dibantu oleh kemampuan penghasutan Chon In-ho, mereka mulai menyalahkan Kim Dok-ya atas situasi ini. Hee-won cemas bertanya mengapa Dok-ya menjual makanannya. Hee-won pikir Dok-ya memberlakukan jual beli makanan untuk merusak monopoli kelompok utama. Tapi Dok-ya menyarankan untuk tidak khawatir. Dok-ya juga menganjurkan agar semua orang mengonsumsi makanan yang tersisa sekarang juga. Perdebatan akhirnya berakhir ketika Sang Ah membujuk Hee-won untuk mempercayai Dok-ya. Beberapa waktu berlalu, Dok-ya memperhatikan arah rel kereta dan Hee-won memberitahu bahwa orang yang pergi ke sana tidak pernah kembali dan menyarankan untuk tidak pergi ke sana. Sedikit berbincang-bincang, Hee-won memberitahu kepada Dok-ya ada seseorang yang ingin dia habisi. Orang itu adalah seorang pria yang pincang dari grup utama, karena ia adalah orang yang menyerang Hee-won. Dok-ya sempat penasaran dengan status Hee-won, dan saat mereka sedang berbincang, Hee-won melihat seorang nenek tua yang akan bergabung dengan kelompok penjelajah untuk mencari makanan. Hee-won merasa kesal dan hendak menciptakan kekacauan. Namun, Dok-ya mencegahnya, mengingat kemampuan khusus yang dimiliki Hee-won yaitu sosok berjongkok. Itulah nama skillnya, yang mana dapat menjadi sangat berbahaya jika berevolusi. Karena melalui kekacauan itu, bisa saja Hee-won mengevolusikan skillnya menjadi pembunuh berantai. Dok-ya mengetahui hal ini karena ada salah satu karakter dalam novel yang mengalami hal yang serupa. Dok-ya memujuk Hee-won bahwa kekerasan bukanlah solusi dan makanan adalah masalah utamanya. Dia meyakinkan Hee-won bahwa masalah ini akan segera terselesaikan. Ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba Dokkaebi muncul. Tapi ini bukanlah Bi-hyung, melainkan seseorang yang menggantikan Bi-hyung yang sedang dihukum. Dokkaebi menganggap skenario ini terlalu mudah dan menaikkan tingkat kesulitannya dengan menghancurkan semua makanan yang ada. Ia juga memberlakukan peraturan bahwa semua orang harus membayar biaya kelangsungan hidup sebesar 100 koin selama tengah malam. Aturan ini akan berakhir setelah skenario kedua diselesaikan, begitulah ucap Dokkaebi. Setelah kejadian itu berlalu, Chon In-ho memulai diskusi. Dia menyampaikan kekhawatirannya bahwa dengan memburuknya situasi, dia tidak bisa terus berbagi makanan dengan mereka yang tidak ikut berpartisipasi dalam kelompok pencarian makanan. Berbeda dengan Dok-ya yang telah mengetahui hal ini, ia menyarankan agar semua teman mereka mulai memburu monster. Karena dunia yang berubah dengan cepat berarti bahwa adaptasi terhadap sumber makanan sangat penting. Si pria licik lalu merekomendasikan salah satu timnya ikut untuk memburu monster yang bertugas mengamati strategi Dok-ya. Dok-ya yang sadar akan niat si pria licik ini memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Pahan juga bersedia bergabung dengan kelompok tersebut. Ketika mereka mengambil
beberapa langkah, mereka melihat mayat manusia berserakan di sekitar mereka bersama dengan mayat-mayat monster. Untuk mayat monster, Dokja berasumsi curiga bahwa ini adalah perbuatan Junghyuk. Di sisi lain, Hiwon khawatir tentang Gilyong yang masih anak-anak. Namun Dokja menekankan bahwa ini adalah dunia yang berbeda dan semua orang bisa menjadi kuat tergantung pada statistik yang mereka miliki. Gilyong memiliki keterampilan khusus yang memungkinkannya berbicara dengan hewan. Dalam percakapan mereka muncul skenario tambahan yang berisikan mereka harus memburu monster secara langsung dan memasaknya untuk dimakan. Dokja pun mulai menyiapkan senjata untuk semua orang menggunakan tubuh monster yang sudah mati. Dia menyarankan agar semua orang menginvestasikan semua koin mereka ke dalam statistik seperti kekuatan, stamina, dan kecepatan, menyisakan beberapa untuk biaya kelangsungan hidup untuk di malam hari. Meskipun sulit untuk diakui, Dokja tidak berharap semua orang akan selamat, tetapi ia masih berharap yang terbaik. Para monster yang ditunggu-tunggu akhirnya mendekati mereka. Monster mulai mendekati mereka dan cairan merah bercipratan kemana-mana yang disebabkan oleh hantaman yang keras. Dengan kerjasama yang terampil, mereka berhasil melewatinya. Dokja berhasil mengalahkan 4 monster, Hyunsung 3 dan Hiwon 2. Dokja merasa sedikit cemburu terhadap Hyunsung yang statistiknya hampir setara miliknya. Meskipun Dokja telah menginvestasikan banyak koin ke dalam statnya, ini karena Hyunsung memiliki sponsor yang mendukungnya. Sang Ah tiba-tiba penasaran tentang bagaimana cara mereka bisa mengonsumsi monster-monster ini. Dokja dengan cepat menjawab bahwa mereka tidak bisa memakannya sekarang tetapi akan ada cara nanti. Hyunsung menjadi curiga dan bertanya kepada Dokja bagaimana ia mengetahui ini. Di tengah percakapan mereka, Han tiba-tiba diculik oleh salah satu monster yang masih hidup. Sang Ah yang paling dekat dengan Han posisinya mencoba menyelamatkannya tetapi malah ikut terbawa pula. Melihat situasi tersebut, Dokja akhirnya membuat rencana untuk menyelamatkan mereka. Gilyong dan Dokja akan pergi menyelamatkan Han dan Sang Ah. Sementara Hyunsung ditugaskan untuk menjaga Hiwon karena kondisinya yang tidak terlihat baik. Mereka berdua memasuki lubang tempat Sang Ah dan Han berada. Di dalam lubang itu, Dokja dibimbing oleh Gilyong yang memiliki keterampilan komunikasi dengan makhluk hidup yang memungkinkan mereka berjalan di kegelapan. Selama perjalanan, Gilyong bertanya kepada Dokja mengapa ia membiarkan mereka berdua diculik. Gilyong diam-diam telah memperhatikan ekspresi Dokja saat kejadian itu terjadi. Dokja berpikir bahwa Gilyong adalah seorang anak yang cerdas, sehingga ia seharusnya tidak berbohong padanya. Dokja kemudian menjelaskan bahwa ia sebenarnya sedang mencari harta tersembunyi yang dimiliki oleh monster tersebut. Karena sangat sulit untuk melacak sarang mereka, Dokja harus melakukan pelacakan secara langsung. Gilyong kemudian bertanya apakah Dokja adalah Tuhan dunia ini, atau bahkan karakter utamanya. Dokja yang terkejut dengan pertanyaan tersebut membantah bahwa ia bukan keduanya. Dia hanyalah seseorang yang iri pada karakter utama, tetapi memiliki beberapa pengetahuan tentang dunia ini. Kemudian, Gilyong bertanya, apakah setelah menyelesaikan skenario ini, biasanya orang-orang akan mendapatkan permintaan? Meskipun terasa kejam untuk berbohong, Dokja mengiyakan bahwa itu memang ada. Gilyong mempercayai perkataan Dokja dan melanjutkan perjalanan mereka. Akhirnya mereka tiba di sarang para monster, di mana terdapat sebuah harta. Terlihat monster-monster berjaga di sekitar Sang Ah dan Han yang terikat dan sedang berdebat satu sama lain. Kita skip aja ya debatnya karena gak penting juga. Dokja tidak tahan dengan debat yang tak berguna tersebut dengan cepat melemparkan senjatanya ke arah tembok dekat Han. Tembok itu hancur, tetapi ada yang aneh terjadi. Para monster dan hewan sekitarnya terlihat sangat ketakutan dan menunjukkan perilaku aneh. Tiba-tiba Dark Sentinel, monster kelas 7, muncul dari balik tembok tersebut. Sebuah skenario tambahan pun muncul memberikan misi untuk membunuh monster Sentinel ini. Monster ini berbicara meracau dengan bahasa yang tidak dikenal yang memancarkan ketakutan pada semua makhluk kecuali Dokja. Skill Fourth Wall milik Dokja berhasil menahan tekanan ketakutan itu. Dalam bahasa tak dikenal, Sang Ah dengan cakap mengartikan kata-kata yang diucapkan oleh monster itu. Jadilah ibu adalah kata-kata yang dijeritkan oleh iblis itu. Pada saat itu Dokja menyadari bahwa iblis ini sedang mencari inang untuk anaknya. Karena biasanya iblis menggunakan tubuh spesies lain sebagai tempat kelahirannya. Dengan tangannya yang menunjukkan kepada Bapak Han, iblis itu mulai menyerang dengan memasukkan tentakel ke dalam mulutnya. Refleks Dokja segera muncul dan dia dengan cepat memotong tentakel tersebut, meskipun hampir terlambat.
Pertempuran terus berlanjut. Iblis tersebut menyerang Dokja tanpa henti. Dokja kesulitan untuk bertahan dari serangan iblis tersebut, apalagi senjatanya menjadi hancur. Setelah mengetahui senjatanya hancur, Dokja dengan cepat mengubah posisi dari bertahan menjadi menghindar. Awalnya rencana Dokja adalah menunggu iblis tersebut menjadi hilang, namun rencana jarang berjalan sesuai ekspektasi. Dokja memanggil Dokebi, meminta Dokebi membuka pesan emailnya. Awalnya Dokebi ragu karena itu bukanlah tanggung jawabnya, melainkan tugas Bihyung. Dokja agak kesal memarahi Dokebi ini karena tidak bisa menjalankan tugasnya dengan benar dan menekankan bahwa Dokebi seharusnya adalah pengganti Bihyung. Dokja juga menunjukkan bahwa bahkan konstelasi juga mengeluh, dan akhirnya Biryung dengan enggan menyetujui permintaan Dokja. Sebelum pertempuran ini dimulai, Dokja telah mendapatkan inti monster dan menempatkannya dalam sebuah pelelangan sebagai gantinya untuk sebuah item, yaitu Broken Fate. Tanpa pikir panjang, Dokja menggunakan pedang tersebut. Meskipun terasa aneh karena pedang itu rusak dan tidak berguna. Namun, berkat skill Pure Star Energy yang telah dia peroleh dari tas Dokebi sebelumnya, item yang rusak itu berubah menjadi pedang yang sempurna, yang sangat efektif untuk melawan spesies iblis. Meskipun memegang senjata yang sangat kuat ini, Dokja hanya seorang pembaca dan tidak memiliki keterampilan yang mendukungnya untuk bertarung. Dengan satu ayunan sudah membuatnya kewalahan. Dalam keputusasaannya, dia terpikirkan sebuah ide. Ia mempertimbangkan satu solusi dengan cepat mengaktifkan skill bookmarknya, meminjam keterampilan Hyungsung untuk bertarung. Dengan presisi dan rapi, Dokja memutuskan semua tentakel iblis. Dengan bantuan skill fourth wall-nya, ia mampu mengetahui pola serangan iblis tersebut, memungkinkannya untuk memotong semua tentakel itu. Sang A yang bingung bertanya mengapa iblis itu berbicara bagaimana Dokja tahu pola serangannya. Dokja dengan tampak tenang menjawab, "Karena aku suka membaca." Setelah mengalahkan iblis, Dokja mulai menarik perhatian dari konstelasi dan Dokebi. Dia telah mendapatkan sebuah item yang sangat kuat pada awal skenario, meskipun itu hanyalah replika, namun mampu mengalahkan iblis. Wow, mengapa pria ini ada di saluran Bihyung? Bingung Dokebi. Cukup dengan bicaranya, berikan saja hadiahnya, balas dingin Dokja. Namun Dokebi bertanya-tanya mengapa Dokja tidak membunuh iblis tersebut. Dokja menjelaskan bahwa ia memegang prinsip ideologis untuk tidak membunuh kecuali benar-benar diperlukan. Jika membunuhnya kamu akan mendapatkan 7.000 koin. Apakah kamu tahu betapa banyaknya 7.000 koin? Saran Dokebi. Dokja tetap teguh pada keputusannya untuk tidak membunuh. Tetapi ada seseorang yang ada di sana, yaitu Pak Han, yang memanfaatkan kesempatan dan membunuh iblis tersebut. Pak Han membunuh iblis itu karena terpengaruh oleh kata-kata Dokebi dan ingin menjadi lebih kuat. Notifikasi muncul menyatakan bahwa Han telah menerima hadiah koin. Tetapi ada konsekuensi yang menantinya. Raja Iblis mengetahui hal itu dan akan mengutuk siapapun yang membunuh iblis. Keputusan Dokja untuk tidak membunuh iblis didasarkan pada keyakinan bahwa kutukan itu lebih merugikan daripada hadiah yang diperoleh. Pak Han kemudian teriak akan penyesalan yang telah dia perbuat. "Tidakkah aku memberitahumu? Aku tidak membunuhnya dengan sengaja," ujar Dokja. Dokja yang tidak terlalu peduli tentang Pak Han melanjutkan untuk membuka peti. Sang Ah mendapatkan sebuah gelang dan Gilyong mendapatkan sebuah perisai. Mereka menerima barang-barang biasa, mungkin karena Juhyuk sudah mengambil yang bagus sebelum mereka datang. Namun ada satu barang penting yang masih tersedia, sebuah kompor. Kompor ini memiliki peran penting dalam mempersiapkan daging monster sebagai makanan. Dokja dan yang lainnya memutuskan untuk mencoba barang tersebut. Wow, rasanya enak sekali seperti dalam novel fantasi, gumam Dokja. Kemudian Sang Ah bertanya, mengapa Dokja mengetahui hal ini? Dokja tetap diam, tetapi Sang Ah sendiri mencapai kesimpulan. Pasti karena kamu begitu rajin membaca novel-novel fantasi itu. Dokja bekerja keras, tapi aku malah makan seenaknya, kata Sang Ah. Tiba-tiba Sang Ah menyadari sesuatu karena kotak hadiah tersebut bertuliskan kotak barang acak. Sang Ah mendorong Dokja untuk mencobanya. Awalnya Junhyuk baru mengetahui tentang kotak acak ini selama regresi yang ke-6. Jadi karena ini adalah yang ketiganya, Junhyuk tidak tahu tentangnya dan tidak mengambil hadiah tersebut. Kotak tersebut menampilkan notifikasi yang berbunyi, "Tidak ada yang percaya bahwa kamu bisa mendapatkan barang edisi terbatas. Jika kamu tidak percaya, masukkan 2 barang kelas rendah dan tutup kotaknya."
Kemudian Dokja meletakkan inti iblis dan barang Broken Fate ke dalamnya. Tiba-tiba Dokkebi muncul. Itu tidak mungkin. Mengapa barang ini ada di sini? Barang ini seharusnya dilarang di sini, kata Dokkebi sambil panik. Dari dalam kotak tersebut, Dokja mendapatkan pedang kelas Star Relic yang melebihi klasifikasi berdasarkan abjad yang biasa. Dokja yang tidak menyangka akan mendapatkan barang ini agak terkejut. Kemudian, ia menyarankan Sang-ah dan Gilyong untuk pulang, dan menyarankan Gilyong menggunakan kemampuannya untuk membimbing mereka. Namun Gilyong menolak, mengatakan bahwa tidak ada serangga di sekitar sini. Tetapi saya pikir saya bisa memanggil sesuatu, ujar Gilyong. Tapi saat fokus untuk memanggil binatang, tiba-tiba kesadaran Gilyong memudar dan ia mulai berbicara tidak jelas. Darah menetes dari hidungnya dan tiba-tiba terjadi gempa. Apakah ini datang dari atas? Apakah dia akan memanggil raja dari serangga-serangga? Gumam Dokja. Kemudian Dokja mencoba membangunkan Gilyong. Karena jika ia memanggil raja serangga, mereka akan terkubur hidup-hidup karena ukurannya yang terlalu besar. Setelah Gilyong memperoleh kembali kesadarannya, ia memperingatkan Gilyong untuk tidak menggunakan kemampuan ini kecuali jika Dokja memerintahkannya. Jika kita berjalan di sini tanpa petunjuk, kita akan tersesat. Lebih baik kita menunggu tanda-tanda makhluk hidup, saran Dokja. Jika masalahnya adalah jalan keluar, saya rasa saya punya kemampuan yang mirip dengan Gilyong, ucap Sang-ah. Sang-ah memiliki skill untuk keluar dari tempat tersebut dan Dokja penasaran dengan sponsor yang ada di balik Sang-ah. Namun Sang-ah ragu-ragu dan memilih untuk tidak menjawab. Dokja yang memahami keraguannya tidak meneruskan pertanyaannya. Sementara itu, si domba berhasil kembali setelah dihukum. Dokja merasa tidak enak dan bertanya melalui komunikasi khusus. Kamu pergi lama sekali, pasti karena aku bukan? Lalu domba itu menjawab, itu bukan karenamu, itu karena aku menghentikan channel tanpa pemberitahuan dan membuat konstelasi menonton iklan terlalu lama. Aku diperingati oleh atasan, jadi aku harus berperilaku baik kali ini, gerutu Dokkebi. Yang lebih penting, bagaimana kamu bisa mengetahui tentang peti acak itu? Aku pikir aku sudah menghapus semua masa lalu kelamku, ucap Dokkebi. Masa lalu kelam? Jadi itu buatanmu ya? Ucap Dokja. Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya bisa keluar. Selama perjalanan, Dokja memberikan perisai kepada Hyunsung. Dan Hyunsung berterima kasih pada Dokja. Hiwon merasa cemburu dan meminta pedang yang tersisa. Tetapi Dokja menolak mentah-mentah karena itu adalah miliknya. Dokja juga menyarankan teman-temannya untuk makan hasil buruan mereka untuk mempercepat pemulihan mereka. Sesampainya di stasiun awal, mereka melihat beberapa orang ketakutan dan meminta pinjam 100 untuk biaya hidup malam hari. Sementara grup utama menutup mata atas permintaan tolong yang mereka dengar. Chon In-ho menyadari kedatangan Dokja dan menyambutnya. Ia tiba-tiba meminta Dokja untuk membagikan koin yang ia punya kepada orang-orang di sana sambil menggunakan skill menghasutnya. Pasalnya, Dokja pasti telah mendapat banyak koin dari pertukaran antara koin dan makanan sebelumnya, ucap In-ho. Orang-orang pun berdatangan menagih koin kepada Dokja, tapi ia menolaknya. Si pria licik itu tertawa. Aku tahu kamu akan berkata seperti itu. Kamu memang sudah seperti ini sejak awal. Beri koin untuk mereka atau kau akan tahu akibatnya, ucap In-ho. Dan jika tidak mau, berontak Dokja. Lalu beberapa orang maju untuk menyerang Dokja. Dengan cepat Dokja memotong lengan orang yang berada di paling depan. Menyedihkan, kekacauan ini kalian pikir aku yang harus bertanggung jawab, ucap sambil mengeluarkan nada tidak peduli. Tangan pria yang dipotong itu sontak membuatnya berteriak. Dokja memberikan ceramah yang pahit di depan semua orang, bahwa para orang yang terpinggirkan hanya takut pada grup utama karena mereka lebih kuat dan memiliki lebih banyak koin. Oleh karena itu, orang-orang menyerang Dokja meskipun ia tidak bersalah. Dia juga menyinggung mereka sebagai bodoh karena tidak menyadari mengapa grup utama selalu lebih kuat. Mempertanyakan mereka yang menjelajah. Hanya grup utama yang selalu selamat selama eksplorasi. Dokja juga mencamkan bahwa saat salah satu rekan Chon In-ho menyerang Dokja, ia menyebut bahwa jika Dokja mati, semua koinnya akan berpindah kepada yang membunuhnya. Dokja berteriak, bagaimana kamu bisa mengetahui hal ini? Para anggota grup terpinggir mulai bertanya-tanya kepada si pria licik itu dan memojokkannya. Jika kalian para orang lemah memiliki harga diri, berjuanglah sendiri dan ambil apa yang menjadi hakmu, teriak Dokja sambil menggugah semangat. Teriakan Dokja itu memacu pertarungan antara kelompok utama dan kelompok terpinggir. Hanya dalam beberapa saat, tangan Dokja melesat dengan cepat, memotong beberapa orang yang akan menyerangnya. Di tengah-tengah pertempuran itu, Hiwon menusuk lurus ke dalam mulut salah satu orang yang membuatnya kesal. Aku bilang aku yang akan membunuhnya,
ucap Hiwon. Pada saat itu, skill Hiwon tiba-tiba berevolusi dari sosok yang berjongkok menjadi hakim kehancuran, salah satu dari 3 skill penghakiman terkuat. Sebaiknya kau mundur, biarkan aku yang mengurusnya, ucap Hiwon sambil mengaktifkan skillnya. Layaknya orang gila, Hiwon memotong banyak bagian tubuh orang dengan cepat. Ia berhasil mengeliminasi kebanyakan musuh, menyisakan Chon In-ho yang terpojok dan terluka. Tanpa sempat mengucapkan sepatah kata, Hiwon membelahnya menjadi 2. Pertempuran berubah menjadi kemenangan Dokja. Sementara itu, Hiwon terduduk diam, merenungkan tindakannya. Namun Dokja memberikan semangat, berdirilah. Ini hanyalah awal permulaan. Mendorongnya untuk tidak berkecil hati dan terus maju, ucap Dokja. Oke, sekian aja dari Mimin. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, karena ini merupakan sudut pandang pribadi. Untuk update selanjutnya, ditunggu saja ya.